Selamat siang, jadi saya sedang bersama Bapak, siapa Pak? Edison Sitohang. Bapak Sitohang. Hari ini kita akan mewawancarai tentang bagaimana pengolahan tuak atau ini adalah minuman tradisional Batak yang disebut dengan arak jika di tempat lain. Nah, kali ini saya bersama dengan Bapak Edison Sitohang yang berprofesi sebagai pengolah tuak. Bagaimana proses pembuatan tuak ini sendiri, Pak? Kalau pembuatan tuak ini itu sebenarnya bertahap. Artinya tuak ini lebih dahulu dia mengeluarkan tangan ataupun yang sering disebut manggar. Jadi manggar itu yang pertama dia masih muda. Jadi setelah yang muda ini lama-kelamaan sekitar baru sampai kira-kira 2 bulan, baru dia kalau kita pecah dia di dalamnya sudah berubah berwarna kuning. Pada waktu dia sudah berwarna kuning, itulah sudah bisa kita mulai dia pemukulan. Kita pukul, kita bersihkan dulu lah istilahnya manggarnya itu, baru kemudian kita pukul sekali dalam seminggu selama 5 minggu, berarti 5 kali lah, 5 kali atau 6 kali pukul, berarti 5 minggu dia. Setelah 5 minggu nantinya manggar aren ini akan berubah menjadi berminyak dia. Manggarnya itu berminyak dan udah didatangi lebah-lebah biasanya. Kalau dia udah didatangi lebah, berarti itu udah bisa kita potong. Nah, kemudian setelah pemukulan 5 kalinya sudah selesai, kita ambil parang kita yang tajam lah, agar nantinya kan manggar aren ini dia agak keras. Jadi kemudian kita potong ya, kita kasih dia berupa supaya airnya bisa normal dia keluar. Ada apanya seperti sejenis ramuannya lah. Nah, kita taruh nanti di manggar yang telah kita potong itu, kita ikat dia demikian rupa, kemudian kita tunggu dia besok paginya. Nah, besok paginya lagi kita iris lagi dia balik. Nah, setelah kita iris dia balik, di situ udah bisa kita perhatikan bahwa aren itu memang betul-betul sudah bisa kita tampung atau belum. Artinya paginya dia sudah menetes walaupun masih lambat. Nah, besoknya kita iris lagi, kita perhatikan tetesannya atau apakah dia sudah agak deras dia. Nah, kemudian kita ambillah sebagai wadah tempat untuk penampungan airnya. Kira-kira bertahan berapa bulan aren ini kalau sudah berair, Pak? Kalau dia sudah berair, sudah mengeluarkan aren yang manis, itu mampu sampai 3-4 bulan satu manggar aren. Pak, kemana saja di tuak ini dipasarkan? Kebetulan di daerah kita ini termasuklah ini minuman tradisional. Jadi sudah pada umumnya masyarakat di sini menggunakan aren ini yang sudah difermentasi jadi minuman tradisional seperti jamu. Jadi orang-orang tua, orang-orang yang muda, semua penduduk kami ini, desa Bintang Bersada ini sudah merasakan bahwasannya aren yang sudah difermentasi ini merupakan kebutuhan sehari-hari lah, di samping setelah kita makan malam gitu, minum 2 gelas merupakan kesehatan bagi badannya. Ini apabila dikonsumsi dengan efek yang banyak, ini akan membuat efek mabuk. Jadi harap gunakannya sewajarnya saja ya, Pak. Iya. Tapi ini minuman tradisional yang tidak menggunakan bahan kimia. Iya betul, karena ini diolah dari fermentasi kulit kayu raru namanya, yang tidak sama sekali punya bahan kimia. Jadi asli aren yang manis itu dicampur dengan kulit kayu raru ini sehingga dia menjadi beralkohol, itu pun kadar alkoholnya agak rendah lah. Apa harapannya kepada pemerintah supaya tuak atau minuman tradisional ini lebih dikembangkan lagi? Itulah tadi ini pun sudah saya sampaikan tadi sama
kepala dinas pariwisata yang ada di Kabupaten Dairi. Kebetulan tadi ada pertemuan ataupun sosialisasi. Jadi saya mengatakan kepada beliau supaya kalau misalnya ini kita kembangkan menjadi sebuah pendapatan asli desa yang mungkin bisa kita kemas dia seperti minuman-minuman lainnya, agar bisa kita pasarkan ke, walaupun artinya tidak bisa sampai keluar kota ya, tapi otomatis walaupun sekitar Kabupaten Dairi ini, kira-kira gitulah artinya omongan saya tadi sama beliau. Mudah-mudahan lah nanti itu bisa terlaksana gitu. Saat ini saya sedang berada di sebuah danau yang ada di Desa Bintang Bersada. Untuk lebih jelasnya kita akan mencari tahu dari mulai nama, sejarah, dan lain sebagainya tentang danau ini bersama Bapak Kadus yang ada di sini dan juga Bapak Ketua BPD dan Marga Bintang sekaligus Marga Bintang. Kita ingin menelusuri lebih dalam lagi tentang danau ini. Boleh disebutkan nama danau ini nama apa ya Pak? Baik, terima kasih. Kalau sepengetahuan saya nama danau ini adalah Bendar Sukat, bahwa pemberitahuan orang tua pun dari dulu nama kolam ini adalah Bendar Sukat, dan pemiliknya sampai sekarang ini tetap Marga Bintang. Cuman yang kita ketahui dulu kolam ini ada yang menjaga, yaitu keluarga dari Hikmat Bintang. Itu sepengetahuan saya. Kalau masalah pemiliknya aslinya kita belum tahu. Itulah kira-kira sedikit sejarah di Bendar Sukat. Cuman penggunanya dari dusun 20 Hadir, dusun 3, bahkan dari Desa Bintang sebelum ada air pump, semuanya hadir ke sini waktu pump belum ada. Sekarang karena pump tidak ada, maka dari itu kolam ini sekarang agak kurang dilestarikan. Untuk itu kami berharap juga Bapak Ibu sekalian ada perhatian dari Dinas Pariwisata. Terima kasih. Kemudian saya ingin bertanya, ini sejarahnya kenapa dibuat namanya Bandar Sukat? Kalau menurut orang tua kami dahulu, karena ini udah ratusan tahun nih. Jadi ini sebenarnya tempat kita berdiri ini adalah namanya Laik Masanyari, dengan lokasi di wilayah Bendar Sukat. Jadi ini adalah salah satunya dulu tempat kami bermain, tempat kami beraktivitas, cuci piring, mandi, dan semuanya ini kami pergunakan karena kebetulan di waktu itu belum ada pump. Penggunanya ini kebetulan semua yang ada di daerah sekitar di sini, dan anak-anak biasanya rame-rame di sini berenang. Namun karena keadaan situasi begini sudah ada pump, makanya ini agak liar. Namun apapun ceritanya di sini masih ada aktivitas. Hanya kami berharap untuk demi kelestarian daripada Bendar Sukat ini dan Laik Masanyari ini, dan kami berbangga hati bahwasanya dari pihak pariwisata sangat antusias untuk membangun Desa Bintang ini sebagai salah satu desa pariwisata unggulan. Ini saya sedang berada di spot wisata di Desa Bintang Bersada, tepatnya di Pancur Kelang-Kelang, Desa Bintang Bersada. Nah, saat ini saya bersama dengan Bapak Edi Capa sebagai masyarakat Desa Bintang Bersada yang memanfaatkan hasil daripada Pancur Kelang-Kelang. Kita akan menanyakan tentang bagaimana sejarah awalnya Pancur Kelang-Kelang ini dibangun. Bisa dijelaskan Pak bagaimana kenapa namanya Pancur Kelang-Kelang? Ini begini, ini dinamakan ini Pancur Kelang-Kelang karena dalam bahasa Pak, kelang-kelang itu artinya antara.
antara ataupun pemisah, menjadi pembatas antara desa Kalangsimbara, Kelurahan Sidikalang dengan desa Bintang Mersada. Jadi Pancur ini terletak di antara kedua desa ini, makanya disebut dia kelang-kelang. Jadi spiritual yang terkandung dalam ini, sebagian orang mempercayai bahwa apabila dia meminum air ini akan mengandung, bisa menjadi obat. Nah, apabila kita mengalami misalnya sakit perut atau ada sakit mahnya, ini pagi-pagi sekali kita minum akan bermanfaat. Dari Desa Wisata Bintang Mersada, Wonderful Indonesia Visit Daiwi. Dua.